Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin kembali mencoba untuk regain momentum setelah beberapa hari terakhir sempat mendapatkan pullback yang cukup signifikan. Kita sekarang melihat Bitcoin kembali berada di atas angka $120.000. Apakah ini berarti Bitcoin telah siap untuk kembali membentuk area all-time high yang baru, ataukah masih ada sesuatu yang perlu kita waspadai? Kita bakalan bahas di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Jadi teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap itu sudah ada di angka $3,9 triliun, atau naik sekitar 2,3%. Sedangkan untuk top 10 coin sendiri keadaannya juga semuanya hijau, kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih belasan persen. Yang menjadi top performer itu adalah XRP, kenaikannya 19,40% ke $3,61. Jadi baru kurang lebih seminggu ketika saya buat video untuk XRP untuk mengatakan bahwa kita sepertinya hanya tinggal menunggu waktu untuk melihat XRP ke area all time high, dan itu sudah terjadi hari ini. Jadi congratulations untuk teman-teman yang mungkin sempat masuk ke posisi XRP. Saya tahu ada beberapa, karena ada beberapa komentar masuk di channel Altcoin Indonesia yang menyatakan mereka sudah profit dari posisi baik di XRP maupun Ethereum. Oke, so itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah teman-teman, kita perlu tahu bahwa sampai dengan hari ini, kalau kita perhatikan liquidation heat map, itu memang tumpukan likuidasi yang masih lebih besar itu berada di bawah harga Bitcoin. Adanya di sekitaran 117.000 sampai kurang lebih 115.000. Tetapi lambat laun sepertinya juga sudah mulai banyak orang-orang yang start untuk short juga. Dan terdapat tumpukan likuidasi yang berada di angka 121 sampai kurang lebih 122.000. Jadi kalau misalnya kita melihat Bitcoin akan terus merangkak naik ke atas, maka mungkin ini akan menjadi tujuan utamanya, gitu ya. Dan kalau misalnya kita akan drop dari sini, maka ini bisa menjadi sebuah magnet ya, di kurang lebih area 117 sampai 115.000 dolar. Nah tentunya liquidation heat map tidak bisa kita jadikan sebagai patokan untuk mengambil posisi ya teman-teman. Ini hanya tambahan informasi saja, supaya kita tahu kira-kira area mana sih sebenarnya yang terdapat liquidity yang cukup besar, yang kadang-kadang berpotensi menjadi area support maupun resistance. Nah, teman-teman, ada berita baik, karena sudah ada satu orang yang eligible untuk mendapatkan iPad. Jadi, eksklusif giveaway yang saya adakan sampai dengan tanggal 24 Agustus nanti, itu sudah ada satu orang yang eligible untuk mendapatkan iPad, teman-teman. Jadi itu menunjukkan seberapa gampangnya sebenarnya teman-teman bisa mendapatkan hadiah yang saya berikan untuk ketika kalian menyelesaikan tugasnya gitu ya. Selain juga tentunya kalian akan dapatkan hadiah dari prize pool. Yang juara pertama akan mendapatkan 25% dari prize pool, juara kedua 20%, dan seterusnya kalian bisa baca di sini. Dan per hari ini user ID 629900925 itu sudah hit ke angka 1,3 juta volume, artinya dia sudah eligible untuk dapat iPad. Kalau misalnya dia berhasil hit ke angka 2 juta, berarti akan saya berikan iPhone. Sedangkan untuk user ID yang nomor kedua di sini 444077742 dan juga 704742779 itu juga sudah eligible untuk mendapatkan 1 juta rupiah karena sudah melampaui 500.000 volume. Ya saya rasa akan sangat gampang ya, mereka juga bakalan bisa dapatkan iPad karena sekarang aja udah 700 dan 600.000. Dan waktu untuk farmingnya itu masih sangat lama. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen ikutan juga, sekarang masih sama sekali belum telat gitu ya. Kalian bisa langsung aja join. Tinggal lakukan 3 step. Daftar ke Margex, linknya ada di kolom description. Kalau kalian sudah daftar, tinggal lakukan deposit. Dan kemudian kalian farming volume. 500.000 volume yang kalian hasilkan akan mendapatkan kalian 1 juta rupiah. Volume yang kalian hasilkan 1 juta, kalian akan dapatkan iPad 10. Kalau kalian hasilkan 2 juta, kalian akan dapatkan iPhone 16. Dan ini sampai 24 Agustus, jadi waktunya cukup panjang. Dan ini tidak saya batasi jumlah pemenangnya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berhasil hit, ya semuanya akan saya kasih. Kalau misalnya ada 10 orang yang hit volume 2 juta, ya semuanya saya kasih. Dan tidak ada undian sama sekali. Ini kalau misalnya kalian sudah selesaikan tugasnya, kalian bisa aja langsung bawa pulang hadiahnya. Oke, jadi langsung aja daftar ke Margex. Linknya ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya kalian mau dapatkan update daily soal volume yang sudah kalian hasilkan dan lebih cepat, kalian bisa masuk aja ke grup Telegram. Linknya juga sudah ada di kolom description box di bawah.
Nah, per hari ini teman-teman kita melihat BlackRock ya, itu kembali mendapatkan inflow yang cukup besar melalui spot Bitcoin ETF-nya. Angkanya 4.157 teman-teman. Dan kalau kita perhatikan, sudah kurang lebih kita bisa katakan hampir 3 bulan terakhir, iBit itu non-stop mendapatkan inflow yang angkanya cukup besar. Karena secara rata-rata kalau kalian perhatikan, per harinya ya, iBit itu ada inflow 3-4 ribu. Bahkan kadang-kadang ada yang 6 ribu, 7 ribu, dan seterusnya. Menunjukkan bahwa meskipun kita melihat bahwa Bitcoin telah berada di area all-time high, kita sudah ada di angka 120 ribu, tetapi bagi sebagian orang rupanya ini bukan harga yang terlalu mahal untuk terus melakukan akumulasi. Itulah yang ditunjukkan di data beberapa hari terakhir, bahwa akumulasi yang terjadi di spot Bitcoin ETF itu masih terus berlanjut. Tapi yang lebih masif itu sebenarnya adalah akumulasi yang dilakukan di Ethereum sekarang, teman-teman. Dan kita bakalan bahas mungkin nanti di channel Altcoin Indonesia. Ada juga satu update penting dan juga yang menurut saya sangat-sangat menarik gitu ya, kita bahas di video Altcoin Indonesia di hari ini. Jadi pastikan kalian sudah subscribe juga ke channel Altcoin Indonesia. So, berikutnya kita melihat perkembangan Bitcoin dari tahun ke tahun itu terus membaik, teman-teman. Terutama kita bisa katakan 4 tahun terakhir itu development-nya luar biasa. Dan adopsinya luar biasa. Tidak hanya kita-kita yang para retail, tidak hanya para whales, sekarang negara-negara sudah melakukan akumulasi Bitcoin, public companies di seluruh dunia juga berlomba untuk mengakumulasi Bitcoin, kemudian investor-investor kelas kakap yang sukanya membeli melalui ETF, itu juga sudah masuk luar biasa besar. Dan hari ini kita lagi-lagi mendapatkan ada satu perkembangan yang cukup besar menurut saya. Salah satu Bitcoin Maxi bernama Jack Dorsey yang juga merupakan bilioner, itu sudah nge-launch juga satu buah aplikasi di mana para user aplikasi ini akan bisa nge-send atau mengirimkan Bitcoin tanpa perlu ada koneksi internet. So, ini tentunya adalah sesuatu yang sangat luar biasa canggih gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya amit-amit gitu ya, internet itu tidak ada lagi, yang harusnya tidak akan pernah terjadi ya. Tapi kalau misalnya tidak ada internet, ataupun misalnya kita bicara kondisi di mana pedalaman, tempat-tempat yang masih kekurangan internet, atau tidak mendapatkan jaringan internet, ya sekarang juga sudah bisa memanfaatkan Bitcoin sebagai alat tukar. Karena tanpa perlu ada internet pun, Bitcoin sekarang sudah bisa dikirimkan. Ya meskipun ini mungkin masih tahap awalnya ya teman-teman, tapi at least kita tahu bahwa dari waktu ke waktu Bitcoin itu terus mendapatkan development yang luar biasa. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan, selama 24 jam terakhir kita lagi-lagi melihat Bitcoin sempat rebound dari kurang lebih area 117.000, kemudian kembali menyentuh ke area 120.000, sebelum pada akhirnya kembali start untuk struggling gitu ya, menembus di atas area tersebut. Nah tentunya, di video kemarin juga sudah saya sampaikan ya, teman-teman saya secara pribadi itu bias in the short term masih sedikit mengarah ke arah bearish. Dan saya sudah jelaskan di video kemarin apa alasannya. Dan sampai dengan saat ini, saya tidak merasa perlu untuk mengubah stand saya gitu ya. Saya masih melihat bahwa pergerakan harga Bitcoin di sini ini masih cenderung sangat korektif, teman-teman. Dan biasanya kalau pergerakan yang seperti ini itu berujung kepada pembentukan wave kedua atau koreksi atau konsolidasi lebih lanjut. Biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bitcoin terus naik dari sini, ya sebenarnya saya happy-happy aja, teman-teman. Karena ya di spot back saya masih terdapat Bitcoin. Cuman ini mungkin lebih terkhusus untuk teman-teman yang merupakan short term trader ya. Nah, itu harus hati-hati ketika kalian membuka posisi long di sekitaran area ini. Karena pergerakan kenaikan Bitcoin selama beberapa hari terakhir, terutama dari tanggal 15 Juli hingga sekarang, ya kurang lebih 3 hari terakhir ya. Meskipun kita terus merangkak naik ke atas, tapi kita tidak melihat kenaikan tersebut impulsif. Yang ada itu cenderung korektif. Nah, apakah yang namanya korektif itu selalu akan berujung kepada sell off ke bawah? Kalau konteksnya adalah kita awali dari sell off di sini, koreksi atau konsolidasi, apakah harus selalu membentuk wave kedua gitu ya? Tentunya jawabannya tidak, tetapi memang probabilitasnya biasa lebih tinggi kita akan melihat ada pelanjutan koreksi ke bawah atau setidak-tidaknya perpanjangan konsolidasi di sini.
Karena gini teman-teman, konsolidasi itu bisa beragam ya bentuknya. Sekali lagi, bisa dalam bentuk 2 atau 3 wave seperti ini, kemudian membentuk semacam channel, atau kalian mau sebutnya bull flag, itu juga boleh. Atau kita bisa membentuk symmetrical triangle, atau kita bisa membentuk rectangle, atau satunya lagi ascending triangle. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pattern. Ini dalam konteks bullish ya, teman-teman, bullish continuation. Bisa dalam bentuk ascending triangle, bisa dalam bentuk rectangle, bisa dalam bentuk bull flag, atau bahkan symmetrical triangle. Nah, untuk kali ini kita sebenarnya belum terlalu jelas apa yang mau dicoba bentuk oleh Bitcoin gitu ya. Kita baru mendapatkan ada wave pertama di sini. So far kita masih mendapatkan ada percobaan dari para buyers untuk mendorong harga Bitcoin ke atas, tapi buying pressure-nya tidak lagi sekencang apa yang kita lihat di sini, dan juga di sini. Jadi itu harus menjadi semacam lampu kuning untuk kita ya, bahwa kita harus berhati-hati karena ada potensi Bitcoin bisa aja langsung koreksi lagi dari sini. Oke, dan saya rasa untuk memvalidasi bahwa kita akan mendapatkan wave kedua, kita kali ini perlu untuk breakdown di bawah area yang telah trendline yang telah terbentuk di sini. Oke, ya selama kita masih terus maintain di atas area trendline ini, ya bisa aja kita langsung bouncing back ke atas lagi, bounce lagi, dan ujung-ujungnya membentuk semacam ascending triangle, ya bisa aja gitu ya. Atau kita nantinya akan melihat pembentukan triangle misalnya, itu juga bisa. Ya, untuk sementara waktu, ini masih terlalu prematur bagi saya untuk mengatakan pattern apa yang sedang dicoba bentuk oleh Bitcoin. Tapi intinya adalah pergerakan kenaikannya cenderung korektif, sehingga bias saya masih short term adalah bearish. Oke, dan saya melihat Bitcoin masih akan minimal ngeretes ke area trendline di sini, 118 ribuan. Kalau itu berhasil kita jebol, maka kita harus waspada untuk expect Bitcoin bisa membentuk area lower low yang baru. Nah, sekali lagi invalidasi dari senario ini adalah, kemarin kita sudah bahas soal satu buah pattern, teman-teman, yaitu adalah, kita coba cari dulu ya. Oke, parallel channel ya. Oke, jadi ini adalah channel yang kemarin sempat kita bahas di video. Oke, jadi invalidasi dari senario bearish saya kemarin saya sampaikan adalah jika kita berhasil untuk clear di atas area upper trendline dari channel ini. Nah, untuk sementara kita sepertinya masih nge-respect nih area trendline tersebut. Oke, tapi at least gitu ya, kalau misalnya kita mau melanjutkan bullish movement ini, kita mau at least reclaim lah di atas area upper trendline di sini. Yang untuk sementara waktu belum berhasil untuk kita lakukan. Dan kali ini kita sebenarnya juga bisa membentuk sebuah channel yang baru, kalau misalnya teman-teman perhatikan nih. Nah, ini bisa menjadi channel baru kita, yang sekali lagi akan terus bisa menghasilkan rejection dan juga rebound selama kita bertahan di area channel ini. Nah, pergerakan besarnya baru nanti akan terjadi ketika kita breakout ke salah satu arah. Apakah itu breakdown atau breakout. Oke, jadi ngerti ya. Sekarang kita mungkin berada di no trading zone bagi saya. Kita masih perlu informasi lebih lanjut untuk kira-kira apa yang bakalan dilakukan oleh Bitcoin berikutnya. Saya sih akan lebih tetap prefer untuk mencari long setup. Dan ideally kita mau long setup-nya berada di kurang lebih area 115-an ribu, karena di sekitaran area tersebut terdapat tumpukan likuidasi yang cukup besar. Oke? So, itu aja untuk video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.